Saudara, lewat ibadah singkat kita saat ini, sekalipun dalam kondisi cuaca yang tidak baik untuk kita beribadah, tapi kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hari kedua di mana gereja tidak lagi mengadakan yang namanya ibadah di gereja. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita beribadah bukan karena kita tidak taat pada pemerintah. Kita beribadah bukan karena kita tidak hormat kepada mereka, tapi kita beribadah karena kita tahu bahwa ada janji di dalam ibadah tersebut. Puji Tuhan. Lewat ibadah hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita di dalam Matius pasal yang ke-24. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan bagi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Puji Tuhan. Sudah di ambang pintu. Tidak ada lagi waktu. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah waktunya sudah di ambang pintu. Apa saja yang kita ketahui? Di ayat yang ke-29 dikatakan begini: segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Akan ada masa di mana kita akan menghadapi masa sukar 3,5 tahun, masa antikris. Dan sebelum masa antikris itu melanda hidup orang-orang yang setengah-setengah mengikut Tuhan, ada masa di mana akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara tahu, ada yang akan terjadi gempa bumi. Ada juga terjadi orang akan mencintai dirinya sendiri. Terjadi juga orang tua akan membenci anak, anak akan membenci orang tua. Semua sudah tergenapi. Dan akan terjadi goncangan-goncangan besar, seperti penyakit-penyakit sampar, penyakit yang menular ini, sehingga membuat orang percaya tidak lagi memiliki kepercayaan yang sungguh. Dan ayat firman Tuhan yang luar biasa kita dengar Bapak Ibu Saudara, bahwa jika kamu sudah melihat semuanya itu, jika kita sudah melihat semuanya itu, ketahuilah kita sudah di ambang pintu. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi orang percaya akan dijemput oleh Tuhan. Orang percaya yang percaya sungguh, kita yakin dan percaya, tidak ada satupun yang akan membuat kita seperti orang-orang lain terkena virus ini dan ini. Tapi kita yakin percaya. Alkitab mencatat, jika kita melihat sesuatu itu, virus ini tidak menjadi sesuatu yang mengherankan bagi kita. Kita sudah tahu virus ini harus terjadi. Masa sukar harus terjadi. Kejahatan harus bertambah. Kita tidak lagi seperti orang-orang lain terkejut. Tapi kita percaya, jika semua ini sudah terjadi, kita percaya bahwa kita sudah ada di ambang pintu. Puji Tuhan. Sudah ada. Tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan,
supaya di masa akhir zaman ini kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Ada orang berkata pada saya, "Pak, jika kita mati nanti, ada ndak tempat kita di sana?" Lalu saya bilang, ada perbedaan antara hewan dan manusia. Kalau hewan mati, dia tidak akan kemana-mana. Tapi kalau manusia mati, meninggal, ada satu kehidupan lagi yang tidak orang lihat. Apa itu? Ya, kehidupan dari dalam. Ada roh, ya, yang menghidupkan kita. Jadi orang percaya itu tidak akan pernah mati. Itu prinsip saya. Orang percaya itu, ya, akan mengalami hidup. Ya, kita akan menyambung hidup. Kita di dunia ini hanya menumpang. Ya, kita akan menyambung hidup kita di kerajaan surga nanti. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Lewat virus ini kita berdoa. Kami terus berdoa, kami terus bergumul. Hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia menjalin satu doa berantai untuk supaya Indonesia ini dipulihkan. Tapi kita tahu seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa apabila kamu sudah mendengar dan melihat itu, kita tahu bahwa waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan akan menjemput orang-orang percaya. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita imani bahwa firman Tuhan ini meneguhkan kehidupan kita. Dan satu ayat firman Tuhan lagi saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Melalui akhir zaman ini kita tahu di ayat yang ke-13 apa kunci dari firman Tuhan ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara bertahan, amin. Kita kuat, kita tetap percaya, kita tetap berdoa dan bergumul. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa dan kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan.